Kebijakan membebaskan napi koruptor ini hanyalah akal-akalan saja. Sudah beberapa kali Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk meringankan hukuman koruptor lewat revisi peraturan perundang-undangan. Catatan ICW misalnya, selama 2015 hingga 2019, Menteri Yasona sudah 4 kali mengatakan mau merevisi PP 99 tahun 2012 tentang syarat dan hak napi di lapas. Jadi tidak heran kalau ada yang berpikir bahwa rencana pembebasan napi koruptor ini sekedar memanfaatkan isu COVID-19 untuk memuluskan keinginan lama. Isi WhatsApp Yasona Lauli sebut Najwa Shihab memprovokasi. Soal pembebasan napi koruptor dijawab. Presenter Najwa Shihab diserang Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Tuan rumah program Mata Najwa itu sampai dikatai seolah memprovokasi melalui pesan WhatsApp. Rencana Menteri Hukum dan HAM soal pembebasan napi koruptor sejalan dengan program asimilasi pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia, kini memang menimbulkan banyak reaksi. Sebelumnya, dalam rapat Menkumham dengan DPR RI, Yasona Lauli menjelaskan akan ada 30.000 napi di seluruh Indonesia dibebaskan, kecuali koruptor dan napi narkoba. Yasona Lauli bahkan mau merevisi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2002. Saat ini, sudah ada beberapa lembaga pemasyarakatan yang membebaskan para napi. Para napi yang dibebaskan ini sesuai syarat program asimilasi, seperti orang tua atau lansia dan anak yang sudah menjalani 3/4 masa tahanan. Yang membuat reaksi bermunculan adalah wacana Yasona Lauli yang juga akan membebaskan para napi koruptor dan narkoba. Termasuk Najwa Shihab, sehari sebelumnya Najwa memposting persoalan rencana napi koruptor ini yang akan dibebaskan Sabtu 3 April 2020. Koruptor dibebaskan gara-gara corona? Nanti dulu. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli berencana membebaskan napi termasuk napi koruptor karena corona. Alasan utamanya, lapas yang kelebihan kapasitas akan membuat penyebaran virus ini tidak terkendali dan jika satu tertular akan membahayakan semua. Secara prinsip, alasan ini sangat bisa diterima. Kondisi lapas kita memang tidak manusiawi. Orang bertumpuk seperti pindang, bahkan tidur bergantian. Tapi alasan ini menjadi mengada-ada ketika kita bicara soal napi koruptor. Sel bagi koruptor berbeda dengan tahanan lain. Di lapas Sukamiskin misalnya, satu napi, satu kamar, lengkap dengan fasilitas pula. Alih-alih berdesak-desakan dengan napi lain, sehingga bisa tertular corona, para koruptor di Sukamiskin bahkan ada yang bisa mandi air panas di kamar mandi pribadi dan olahraga dengan alat khusus di dalam sel eksklusif mereka. Dari hampir 250.000 napi di seluruh negeri, narapidana korupsi jumlahnya 4.500-an. Jadi sekitar 1,8% dari total napi. Pembebasan napi koruptor dengan tujuan menghambat penyebaran COVID-19 di lapas menjadi tidak relevan, karena angkanya sangat kecil dibanding napi lain. Menjadi wajar jika sejumlah pegiat anti korupsi curiga kebijakan membebaskan napi koruptor ini hanyalah akal-akalan saja. Sudah beberapa kali Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk meringankan hukuman koruptor lewat revisi peraturan perundangan. Jadi Pak Menteri yang terhormat, supaya kita tidak curiga macam-macam, coba dibuka dulu ke publik. Narapidana kasus korupsi apa dan di mana yang menempati sel berdesak-desakan, seperti napi umum, mencuri ayam yang bahkan tidurnya harus bergantian. Oh iya, sekalian kalau memang mau cek lapas koruptor, titip cek lagi sel Papa Setia Novanto dan kawan-kawannya di Sukamiskin. Masih di sel lagi nonton Netflix atau lagi pelesiran, makan di warung Padang? Postingan itu kemudian mendapat tanggapan langsung Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Yasona kata Najwa dalam postingannya Minggu 5 April 2020 menuding Nana suudzon. Berikut isi percakapan Najwa Shihab dan Yasona Lauli yang dikutip langsung dari akun terverifikasi @najwashihab. Percakapan saya dengan Menteri Yasona Lauli soal pembebasan napi koruptor. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan,
Saya heran dengan tuduhan tak berdasar Najwa tentang pembebasan koruptor. Suzon banget sih, provokatif dan politis. Belum ada kebijakan itu, tunggu dong seperti apa. Itu sapaan awal Menteri Yasona ke saya tadi malam melalui aplikasi WA sembari mengirimkan rilis keterangan pers. Menurut Menteri Yasona, pembahasan revisi PP 99/2012 soal pembebasan napi koruptor karena alasan COVID-19 belum dilakukan. Ini baru usulan yang akan diajukan ke Presiden, dan bisa saja Presiden tidak setuju, tulis keterangan pers tersebut. Dalam keterangan pers itu juga disebutkan bahwa pemerintah bila ingin mengurangi overkapasitas di lapas, memang dimungkinkan dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012. Namun dengan kriteria syarat begitu ketat. Napi kasus korupsi yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Pertimbangan kemanusiaan usia di atas 60 tahun. Sebab daya imun tubuh lemah. Itu juga tidak mudah mendapatkan bebas. Menteri Yasona menyebut pihaknya berhati-hati, namun pihak lain yaitu media tidak melakukannya. Kami masih exercise usul revisi itu. Tidak gegabah, beda dengan media, gegabah, berimajinasi, dan provokasi. Menteri Yasona agak berlebihan. Kami sama sekali tidak berimajinasi. Pemberitaan media muncul dari rapat resmi Menkumham dengan Komisi 3 DPR melalui telekonferensi pada 1 April 2020. Semua keterangan soal usulan revisi PP nomor 9 tahun 2012 yang menyebut kriteria dan syarat yang memungkinkan pembebasan napi koruptor berasal dari penjelasan Menteri Yasona sendiri dalam rapat itu. Bahwa usulan revisi itu memunculkan beragam reaksi adalah hal wajar. Memang banyak yang bingung, curiga bahkan marah. Bukan hanya masyarakat umum, aparat penegak hukum pun keberatan dengan usulan itu. KPK misalnya mengeluarkan pernyataan resmi. KPK menolak pandemi COVID-19 jadi dalih pembebasan koruptor. Kajian KPK menunjukkan napi koruptor bukan penyebab kapasitas berlebih lapas. Selanjutnya, silakan lihat lengkap dalam postingan ini. #catatan Najwa. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli berencana membebaskan napi koruptor karena corona. Alasan utamanya, lapas yang kelebihan kapasitas akan membuat penyebaran virus ini tidak terkendali dan jika satu tertular akan membahayakan semua. Menurut hitung-hitungan Yasona, minimal 30.000 napi akan bebas. Itu belum termasuk napi koruptor yang akan mendapatkan berkah pembebasan juga. Yasona bahkan akan merevisi PP untuk meloloskan 300-an napi koruptor yang usianya di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa hukuman. Mari kita bedah. Oke, secara prinsip alasan ini bisa diterima, masuk akal, dan memang ini praktek yang juga sudah dilakukan di negara-negara lain dalam merespon pandemik ini. Ya, lapas kita kelebihan kapasitas luar biasa, tidak main-main, bahkan ada lapas yang over kapasitas sampai 700%. Secara umum, kapasitas lapas dan rutan di seluruh Indonesia itu sekitar 130.000 orang, sementara jumlah real penghuninya hampir 270.000 napi. Beberapa kali saya melihat langsung kondisi lapas kita, memang tidak manusiawi, orang bertumpuk seperti pindang, bahkan tidurnya pun harus bergantian. Kondisi ini jauh dari ideal, dan alasan kesehatan mencegah penyebaran corona menjadi valid. Khusus apalagi untuk napi dengan tingkat resiko besar memiliki sakit bawaan dan usia lanjut. Demi alasan kemanusiaan, pembebasan mereka dengan syarat-syarat tertentu sangat bisa diterima. Tapi alasan ini menjadi mengada-ngada ketika kita bicara soal napi koruptor. Sel bagi napi koruptor berbeda dengan tahanan lain. Di lapas Sukamiskin misalnya, satu napi satu kamar, lengkap dengan fasilitas pula. Alih-alih berdesakan dengan napi lain sehingga bisa tertular corona. Para koruptor di Sukamiskin, bahkan ada yang bisa mandi air panas dengan water heater di kamar mandi pribadi dan olahraga di dalam sel eksklusif mereka. Dan kondisi ini bukan hanya di lapas Sukamiskin. Sebutlah di lapas Tanjung Gusta, Sumatera Utara. Sel napi koruptor di sana jauh lebih nyaman. Menteri Yasona sendiri yang mengakui kebijakan umumnya di seluruh Indonesia, sel napi koruptor dipisahkan dengan napi umum.
Jadi rata-rata mereka mendapatkan tempat tidur masing-masing dan juga ruangan sel yang masih memadai dibandingkan dengan napi lain. Itu dari segi fasilitas. Sekarang mari melihat angka. Dari hampir 250.000 napi di seluruh negeri, yang napi koruptor jumlahnya sekitar 4.500-an. Berarti itu sekitar 1,8% dari total napi. Jadi pembebasan napi koruptor dengan tujuan menghambat penyebaran COVID-19 di lapas menjadi tidak relevan karena angkanya sangat kecil dibandingkan dengan napi kejahatan lain, hanya 1,8%. Menjadi wajar kalau kemudian sejumlah aktivis pegiat anti korupsi curiga kebijakan membebaskan napi koruptor ini hanyalah akal-akalan saja. Sudah beberapa kali Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk meringankan hukuman koruptor lewat revisi peraturan perundang-undangan. Catatan ICW misalnya, selama 2015 hingga 2019, Menteri Yasona sudah 4 kali mengatakan mau merevisi PP 99 tahun 2012 tentang syarat dan hak napi di lapas. Jadi tidak heran kalau ada yang berpikir bahwa rencana pembebasan napi koruptor ini sekedar memanfaatkan isu COVID-19 untuk memuluskan keinginan lama, mempermudah remisi bagi koruptor. Jadi, Pak Menteri yang terhormat, supaya kita tidak curiga macam-macam, coba dibuka dulu ke publik. Narapidana kasus korupsi apa dan di mana yang menempati sel berdesak-desakan seperti napi umum pencuri ayam yang bahkan harus tidurnya bergantian. Oh ya sekalian, kalau memang mau cek lapas koruptor, titip cek lagi sel Papa Setia Novanto dan kawan-kawannya di Sukamiskin. Lagi di sel nonton Netflix atau lagi pelesiran makan di warung Padang ya?